Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melanjutkan video, pastikan Anda mengklik tombol subscribe untuk mendapatkan update video terbaru dari kami. Kali ini kami akan menceritakan dua peristiwa nyata di luar nalar saat perayaan Maulid. Dua kisah berikut ini merupakan kisah nyata. Kisah ini disampaikan langsung oleh Al-Habib Jailani Asy-Syatiri pada tanggal 26 Rabiul Awal tahun 1437 Hijriah, atau bertepatan pada tanggal 7 Januari tahun 2016, di Rubat Tarim, Yaman, pada pukul 6.30 waktu setempat. Kisah yang pertama. Habib Jailani mengatakan bahwa kisah yang ia sampaikan berasal dari Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Dan Sayyid Muhammad mendapatkannya dari ayahandanya, Sayyid Alwi Al-Maliki. Cerita bermula ketika Sayyid Alwi menghadiri peringatan Maulid Nabi di Palestina. Beliau terheran-heran menyaksikan ada salah satu orang yang nampak berbeda dari orang lain di sekelilingnya. Sosok tersebut terus berdiri sejak awal pembacaan Maulid hingga selesai. Padahal sebagaimana umumnya, waktu berdiri hanya pada momen mahalul qiyam saat pembacaan Maulid. Karena penasaran, Sayyid Alwi lantas memanggilnya. "Wahai Tuan, apa yang Anda lakukan? Mengapa Anda berdiri sejak awal Maulid?" tanya Sayyid Alwi dengan penasaran. Kemudian sosok pria itu menjawab, "Dahulu, aku pernah berjanji tidak akan berdiri saat menghadiri sebuah acara Maulid Nabi hingga acara selesai. Termasuk saat momen mahalul qiyam, di saat jamaah berdiri serentak sebagai tanda penghormatan kepada Rasulullah. Dahulu, menurutku itu adalah bid'ah. Hingga tibalah di saat aku kebetulan menghadiri acara Maulid Nabi, aku pun duduk mulai dari awal acara hingga acara mahalul qiyam. Hal yang mengejutkan terjadi saat itu. Tiba-tiba Rasulullah hadir dan berjalan di sebelahku. Saat itu Rasulullah melihatku dan berkata, 'Kamu tidak usah berdiri, kamu duduk saja di tempatmu.' Aku pun ingin berdiri, namun terasa sangat susah. Sejak peristiwa itulah, aku sering sakit dan bahkan organ-organku bermasalah. Sehingga, aku bernazar jikalau Allah menyembuhkan penyakitku, maka aku berjanji setiap ada Maulid, aku akan berdiri dari awal Maulid hingga akhir. Dan Alhamdulillah, dengan izin Allah aku diberikan kesembuhan." Setelah mendengar penjelasan demikian, Sayyid Alwi pun mempersilakan orang tersebut melaksanakan nazarnya. Kisah yang kedua ini terjadi saat acara Maulid Nabi di Lebanon. Ketika perayaan Maulid Nabi, warga di sana biasa merayakan Maulid Nabi dengan cara yang bisa dibilang berbahaya. Yakni, dengan cara menembakkan senjata api ke atas untuk menunjukkan kegembiraan. Tradisi ini dilakukan turun-temurun. Hampir mirip dengan tradisi pernikahan di Arab pada umumnya. Suatu ketika, ada seorang putri beragama Nasrani Bani Gatas ikut melihat perayaan tersebut. Nasib nahas menimpanya kala seorang dari mereka melepaskan senjata. Peluru yang dilepaskan saat itu, menyasar ke arah putri tersebut dan menembus tepat di kepalanya. Ia pun terluka, tubuhnya bersimbah darah dan jatuh ke tanah. Ibunya yang melihat kejadian itu berteriak histeris. Ia tak kuasa melihat anaknya yang masih kecil, harus mengalami peristiwa yang mengerikan seperti itu. Dengan segera, anaknya dilarikan ke rumah sakit Ghassan Hamud. Sayang, pihak rumah sakit tak bisa berbuat apa-apa. Sebab, telah terjadi pendarahan di otak terlalu parah. Mereka menyarankan agar segera dirujuk ke rumah sakit di Amerika yang lebih kompeten. Akan tetapi, kondisinya kian parah dan sudah diambang ajal. Mereka pun tak bisa berbuat banyak. Sementara, ibunya pun yang panik, kecewa dan marah. Di tengah-tengah kepanikan itu dia menjerit-jerit dan berkata, "Di manakah engkau hai Muhammad? Engkau yang mengaku sebagai nabi. Lihatlah, apa yang dilakukan umatmu kepada anakku saat perayaan hari kelahiranmu."
Teriakan ini tentu dimaksudkan untuk menghardik Rasulullah. Hal yang tidak diinginkan oleh sang ibu akhirnya terjadi. Dokter memastikan bahwa anaknya telah meninggal dunia. Saat itu, ketua dokter di rumah sakit mempersilakan sang ibu melihat anaknya untuk terakhir kalinya. Dengan lemas dan dipapah, ibu Nasrani itu pun masuk ke ruangan. Sebuah keajaiban terjadi. Ketika sang ibu sudah di dalam ruangan, dia melihat anaknya sedang duduk di tepi tempat tidur dalam kondisi sehat bugar. Tiba-tiba sang anak berkata kepada ibunya, "Ibu, tutuplah pintu dan jendela itu. Jangan biarkan dia keluar." Antara percaya dan tidak, si ibu yang bingung lantas bertanya, "Siapa yang kamu maksud, wahai putriku?" Sang ibu pun mendekati anaknya untuk memastikan bahwa kondisi baik-baik saja. Allahu Akbar. Sungguh sesuatu yang tidak masuk akal telah terjadi. Selain sehat dan bugar, bercak darah dan bekas luka tembakan di kepala putri Nasrani tersebut menghilang. Kemudian, sang ibu bertanya kepada putrinya perihal peristiwa yang barusan terjadi. "Putriku, apa yang telah terjadi kepadamu?" Putrinya menjawab sambil tersenyum kegirangan, "Ibu, dia datang mengelus kepalaku sambil tersenyum." "Siapakah dia? Jawablah, wahai anakku," tanya si ibu dengan penasaran. "Muhammad, ibu," jawab anak itu. Kemudian, sang ibu menangis dan memeluk putrinya seraya berkata, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah." Ternyata, teriakan si ibu disambut oleh Nabi Agung Muhammad SAW. Beliau hadir dengan kelembutan dan memberikan cahaya penerang bagi kegelapan. Syahadat ini lalu diikuti para dokter yang menyaksikan peristiwa tersebut, dan orang-orang di desa tempat putri Nasrani tersebut tinggal. Demikianlah kisah tentang peristiwa-peristiwa luar biasa saat perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebagai bentuk dukungan terhadap channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.